Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Saputra dari kelas 11 akan mempresentasikan materi tentang konflik sosial. Yang pertama yaitu pengertian. Kata konflik sendiri berasal dari bahasa Latin conflictus yang berarti bentrokan atau pertentangan. Kata ini berasal dari akar kata kon yang artinya bersama dan fligere yang artinya memukul atau bertabrakan, yang secara harfiah berarti saling memukul atau benturan bersama. Konflik sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, atau pandangan, dan saling berusaha untuk mempertahankan posisinya, sehingga terjadi pertentangan yang bisa mengarah pada konfrontasi atau ketegangan dalam hubungan sosial. Konflik sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Suryono Sukanto. Menurutnya, konflik sosial adalah proses di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan menentang pihak lain yang disertai ancaman ataupun kekerasan. Yang kedua, menurut Louis Althusser, yaitu konflik sebagai bentuk perjuangan nilai dan status dari masyarakat yang akan terus ada. Jadi, selama masih ada masyarakat, konflik akan terus lahir dengan bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama ada perbedaan individu, yang kedua ada perbedaan kepentingan, yang ketiga ada perbedaan kebudayaan, dan yang keempat ada perubahan sosial yang terlalu cepat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Suryono Sukanto, yaitu konflik pribadi. Konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan, kepentingan, atau tujuan. Lalu ada konflik rasial, yaitu konflik yang disebabkan oleh perbedaan ras atau kelompok etnis. Selanjutnya ada konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan atau status sosial antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Kemudian ada konflik politik, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan kepentingan atau tujuan politik antara individu, kelompok, atau negara. Yang terakhir ada konflik internasional, yaitu konflik yang melibatkan perbedaan kepentingan atau sengketa antara negara-negara. Selanjutnya menurut Louis Althusser, yaitu yang pertama konflik realistis. Konflik ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap situasi atau kondisi tertentu dalam hubungan sosial, seringkali terkait dengan pemenuhan kebutuhan material ataupun kepentingan tertentu. Yang kedua ada konflik non-realistis. Konflik ini bisa muncul sebagai bentuk pelampiasan emosi negatif, seperti kemarahan ataupun frustasi, tanpa adanya tujuan yang jelas atau rasional. Lalu selanjutnya ada teori konflik sosial. Yang pertama adalah Karl Marx. Menurut Karl Marx, masyarakat berada dalam keadaan konflik yang tidak henti karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Teori konflik berpendapat bahwa tatanan sosial dipertahankan melalui dominasi dan kekuasaan, bukan melalui konsensus dan konformitas. Kedua ada Louis Althusser. Althusser menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak menuju hal negatif, tetapi bisa menjadi sesuatu yang positif apabila pengelolaan dilakukan dengan baik. Teori konflik menurut Althusser memengaruhi adanya sosiologi konflik yang dilakukan untuk mengelola adanya suatu permasalahan dalam kelompok. Selanjutnya adalah Rolf Dahrendorf. Teori konflik menurutnya adalah adanya relasi sosial yang menimbulkan terjadinya konflik. Oleh karena itu, konflik berkaitan dengan kelompok atau individu dalam suatu lingkungan masyarakat. Relasi sosial ini berkaitan dengan kekuasaan atas sanksi dan kontrol, sehingga orang yang berkuasa bisa memberikan perintah. Yang terakhir ada Bernard Rahu. Bernard Rahu menjelaskan bahwa teori konflik sosial terjadi atas adanya konflik yang menimbulkan perbedaan kompromi dari sebelumnya dan menimbulkan perubahan sosial. Dengan demikian, perubahan sosial pada masyarakat tidak disebabkan oleh adaptasi diri terhadap lingkungan, tetapi berdasarkan konflik yang ada. Lalu ada dampak konflik sosial. Dampak negatif yang dihasilkan seperti perpecahan, kerusakan, harta benda, jatuhnya korban jiwa, dan gangguan terhadap tatanan. Kemudian ada dampak positifnya, yaitu peningkatan solidaritas, kesadaran politik, dan evaluasi norma sosial. Lalu selanjutnya ada cara penyelesaian konflik sosial, yaitu yang pertama mediasi. Libatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Mediator berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengambil keputusan. Yang kedua adalah konsiliasi. Mempertemukan pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Tujuannya adalah
mendamaikan kedua belah pihak. Yang ketiga ada kompromi, yaitu masing-masing pihak mengurangi tuntutan untuk mencapai kesepakatan, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Kemudian yang keempat ada arbitrase, yaitu pihak ketiga memberikan keputusan yang mengikat. Keputusan harus disetujui dan dipatuhi oleh pihak yang berkonflik. Selanjutnya adalah negosiasi, yaitu proses komunikasi langsung antara pihak yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi, yaitu upaya memulihkan hubungan yang retak akibat konflik, menciptakan situasi saling melupakan dan memaafkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.